internationaal team spelen. Dus het contact richting Fadi Bahdim was al heel kort, omdat hij mijn zakennemer in het verleden is geweest. Dus toen heb ik hem gewoon bericht van ik wil graag voor het Indonesische elftal uitkomen. En hun waren gelijk super blij. En hun zeiden ook van het was uit het niets, we hadden echt niet verwacht dat je zou komen. Dus vanuit daar hebben we het gelijk geregeld en is het denk ik in 1 week misschien wel. Mees Hilgers ceritakan unek-uneknya setelah bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Bangga banget. 신태용 인도네시아 축구대표팀 감독이 북중미 월드컵 본선 진출에 대한 강한 의지를 보였습니다. 인도네시아가 아시아 3차 예선에서 일본, 사우디아라비아, 호주 등과 C조에 속한 가운데 신 감독은 객관적인 전력 차이를 인정하면서도 Sering dicap modal beruntung bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia, media Korea bela habis-habisan timnas Indonesia. Mees Hilgers ceritakan unek-uneknya setelah bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Bangga banget. Pemain FC Twente, Mees Hilgers menceritakan unek-uneknya setelah bakal menjalani proses naturalisasi bersama timnas Indonesia. Bek berusia 23 tahun itu mengaku bangga bisa membela timnas Indonesia. Diketahui, Mees Hilgers akan segera berstatus warga negara Indonesia, WNI. Ia telah diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang baru. Mees Hilgers bersama pemain PEC Zwolle, Eliano Rejders sempat datang ke tanah air untuk mengurus bekas naturalisasi. Keduanya hadir pada saat timnas Indonesia bersiap menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia beberapa waktu lalu. Bahkan Mees dan Eliano juga sempat bergabung dengan skuad timnas Indonesia untuk berkenalan. Kini, Mees Hilgers pun menceritakan proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal ini diceritakan Mees Hilgers kepada media Belanda, Oost. Pemain yang berposisi sebagai bek itu menjalani agenda yang cukup padat selama di Jakarta. Kendati begitu, Mees Hilgers mengaku bangga bisa bergabung timnas Indonesia. Itu adalah hari-hari yang begitu sibuk, buka Mees Hilgers dikutip dari Oost, Senin, 15 September 2024. Saya menghabiskan 4 atau 5 hari di Indonesia untuk mengatur segalanya. Saya sangat bangga mewakili negara yang hebat ini, tegas Mees Hilgers. Lebih lanjut Mees mengungkapkan alasannya akhirnya memutuskan bersedia membela timnas Indonesia. Diakuinya, Mees sudah berpikir matang-matang atas keputusannya ini. Apalagi dirinya juga sudah merasa bahwa karirnya bersama FC Twente kini telah stabil. Itu sudah terjadi sejak tim U19. Saya juga bermain untuk junior Belanda, tapi pada akhirnya Anda mulai berpikir lebih banyak, kata Mees Hilgers. Saya sudah mengatur segalanya musim panas ini. Setelah saya merasa berada di tempat yang bagus di Twente dan semuanya stabil, saya pikir ini adalah saat yang tepat mengambil langkah untuk tim nasional, ungkapnya. Mees Hilgers dan Eliano Rejders diharapkan sudah bisa membela timnas Indonesia saat 2 kali bermain away dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober nanti. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober 2024 mendatang. Mees Hilgers sendiri mengaku bakal berusaha keras untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kami, timnas Indonesia, sedang dalam perjalanan yang baik, kata Hilgers. Kami telah bermain imbang melawan 2 lawan yang kuat, tapi kami harus bekerja keras untuk itu. Saya belum berlatih, tapi saya memperkirakan levelnya akan sama bagusnya, sambungnya. Mees sendiri senang karena ada beberapa pemain keturunan Belanda yang membela timnas Indonesia. Mulai dari Tom Haye hingga Kelvin Verdong. Dirinya bakal gampang beradaptasi karena ada beberapa pemain yang mampu berbicara Belanda. Saya senang bisa berbicara bahasa Belanda dengan 8 anak laki-laki dan itu juga bagus dalam hal cara bermainnya, kata Mees Hilgers.
Hadirnya Mees Hilgers sendiri tentu akan membuat pertahanan timnas Indonesia semakin solid. Mees Hilgers bisa dimainkan bersama Jai Itzes dan Rizky Ridho. Sementara itu, Kelvin Verdong dan Sandy Walsh sangat bisa mendukung dari kedua posisi sayap. Kehadiran Mees Hilgers sangat mungkin bisa menggeser Jordi Amat dan Justin Hubner ke bangku cadangan timnas Indonesia. Sering dicap modal beruntung bisa tampil di kualifikasi Piala Dunia, media Korea bela habis-habisan timnas Indonesia. Faktanya mereka. Media asal Korea Selatan membela habis-habisan timnas Indonesia yang dinilai hanya beruntung dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika itu, banyak yang mengatakan jika keberhasilan timnas Indonesia menahan imbang Arab Saudi dan Australia merupakan keberuntungan semata. Seperti diketahui, timnas Indonesia mengawali babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengesankan usai meraih 2 poin bahkan belum terkalahkan. Padahal, sebelumnya pasukan Shin Taeyong sama sekali tak diunggulkan bisa bersaing dalam grup yang juga berisikan Jepang, Bahrain, dan Cina itu. Ditambah lagi dengan fakta bahwa timnas Indonesia menjadi satu-satunya kontestan yang menempati posisi di luar 100 besar FIFA, tepatnya ranking 133. Namun, semangat juang skuad Garuda berhasil mematahkan itu semua. Pada laga pembuka, timnas Indonesia di luar dugaan memaksa Arab Saudi bermain imbang 1-1. Bukan cuma itu, Arab Saudi yang notabene menempati ranking 56 FIFA harus merasakan pahitnya kebobolan terlebih dahulu dari timnas Indonesia. Pun halnya Australia yang berada di posisi 24 FIFA, mereka bahkan sama sekali tidak mencetak gol ketika ditahan imbang 0-0 oleh skuad Merah Putih. Berkat pencapaian luar biasa ini, baik FIFA maupun AFC memberikan kredit khusus terhadap timnas Indonesia yang dinilai punya peluang untuk lolos babak selanjutnya. Target Shin Taeyong yang ingin anak asuhnya finish di 4 besar tampak bukan angan-angan lagi jika mereka bisa melanjutkan tren positif tersebut. Kendati demikian, performa apik timnas Indonesia ini justru mendapat penilaian miring dari sejumlah pihak. Ada dari mereka yang merasa hasil tersebut merupakan keberuntungan semata. Anggapan tersebut kemudian didengar oleh media Korea Selatan yakni Sports Chosun. Mereka pun sebenarnya hampir tak percaya dengan hasil ini. Timnas Indonesia yang meraih poin dalam 2 pertandingan berturut-turut menempati posisi keempat grup. Itu adalah hasil ajaib yang diraih negara dengan peringkat ke-133 peringkat FIFA, tulisnya. Tapi setelah melihat kerja keras yang diberikan timnas Indonesia dalam 2 laga tersebut, media Korea itu langsung membantah anggapan jika hal ini merupakan sebuah keberuntungan saja. Nyatanya, laga ini berjalan sepihak dan menguntungkan Australia. Indonesia bisa saja kalah dari Australia jika kiper Martin Paes tidak melakukan penyelamatan bagus, rilis Sports Chosun. Masih dalam artikel yang sama, Sports Chosun kemudian menyoroti peluang lolos timnas Indonesia ke babak selanjutnya yang tidak akan mudah. Pasalnya, timnas Indonesia masih akan berhadapan dengan lawan-lawan kuat Bahrain dan Cina di laga tandang serta sang raja terakhir, Jepang. Lebih realistis mengamankan tiket Piala Dunia dengan melaju ke babak kualifikasi keempat dengan finish di peringkat 3 atau 4 grup lanjutnya. Di akhir artikel, Sports Chosun lantas menantang pelatih asal Korea Selatan Shin Taeyong, apakah bisa membawa timnas Indonesia kembali tampil di Piala Dunia setelah 1938. Indonesia sudah 86 tahun tidak tampil di pentas Piala Dunia sejak Piala Dunia 1938, katanya. Mampukah pelatih Shin Taeyong memimpin Indonesia yang menduduki peringkat 133 FIFA dan menciptakan drama ajaib? Tantang Sports Chosun. Timnas Indonesia akan melanjutkan petualangan mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat jumpa Bahrain dan Cina bulan depan. Han